Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Laqad qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia-Nya ya, yang menunjukkan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah hal yang wajib bagi kita adalah untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini. Baik itu nikmat ya kesehatan, baik itu nikmat keimanan dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian kita juga senantiasa mengucapkan salawat dan salam kita untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya sesungguhnya kita ya telah melewati bulan Ramadan dan kita sekarang berada di bulan atau di akhir-akhir bulan Syawal. Ya, salah satu nikmat yang kita rasakan saat ini adalah bagaimana kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak mungkin yang menanyakan kepada kita, bagaimana keberadaan kita di dunia ini? Untuk apa kita berada di dunia ini? Segelintir orang masih menanyakan apa tujuan kita berada di dunia. Apakah hanya sekedar hidup, makan dan minum saja? Tidak. Maka perlu kita pahami, perlu untuk kita ya renungkan kenapa kita berada di dunia ini. Ya, minimal tujuan kita di hidup di dunia ini ada dua hal. Yang pertama adalah mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit, Allah lah yang menciptakan demikian pula 7 bumi, 7 lapis bumi. Perintah Allah berlaku padanya, tujuannya apa? Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di sini Allah mengatakan lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan agar manusia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia mengetahui tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah lah pemilik jagat raya ini, bahwasanya Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Bahwa tidak ada satupun yang terluput dari pengawasan Allah. Bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaan utama atau pertanyaan pertama ketika kita berada di alam kubur adalah man rabbuka. Kalimat siapa Tuhanmu bukan hanya sekedar kita mengenal, ya Tuhan saya adalah Allah. Tapi kita harus mengetahui ya siapa Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita. Kita mengetahui bahwa Allah memiliki rububiyah. Ya, bahwa Allah
melakukan penciptaan kepada kita, menciptakan alam semesta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Kita yakini itu semua. Dan keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun kita juga harus meyakini bahwa kita hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia itu hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak manusia yang belum mengenal Tuhannya. Masih banyak manusia yang mengatakan dirinya Islam tapi tidak mengetahui penciptanya, tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah salah satu tujuan penciptaan dirinya. Yang kedua, yang sudah menjadi hal yang dipahami bersama, bahwa kita berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Qur'an yang tercantum di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua hal yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, kecuali apa? Illa liya'budun. Tujuannya adalah agar beribadah kepadaku. Ya, makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Allah tidak menciptakan manusia, Allah tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah penciptaan kita. Allah mengatakan illa liya'budun, para ulama mengatakan illa liyuwahhidun. Ya, tidaklah menciptakan kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita itu berada di dunia tidak hanya sekedar makan minum saja. Ya, kita ini berada di dunia, Allah memilih kita semua sekarang ini untuk memakmurkan buminya, bukan membiarkannya begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa keberadaan kita semua adalah untuk beribadah. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, realisasi untuk kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan atau menurunkan Al-Qur'an agar kita paham bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengutus para rasul. Allah mengutus kepada kita Rasul yang terakhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ya bukan hanya memerintahkan kita untuk makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi hanya untuk keberlangsungan hidup kita, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah besar. Keberadaan kita di sini, di antaranya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya untuk main-main saja? Apakah kami menciptakan kalian hanya untuk senda gurau saja? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada aku? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam Madarijus Salikin, apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, juga tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah hal yang tidak menjadi tujuan penciptaan kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36, "Ayahsabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kata Al-Imam Syafi'i, "La yu'mar wa la yunha." Tidak diperintah, juga tidak dilarang,
la yusabu wa la yu'aqab, bahwa manusia tanpa ada balasan dan siksaan, itu semua tidak mungkin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah proses bahwasanya tujuan kita di dunia saat ini untuk beribadah. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, jangan berpikir bahwasanya Allah butuh dengan ibadah kita. Ketika kita diperintah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, jangan pernah berpikir bahwa Allah butuh dengan ibadah kita. Allah butuh dengan ketaatan kita. Allah butuh dengan tauhid kita. Tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, karena apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Dalam surat Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Lihatlah Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, kata Allah, aku tidak mengharapkan rizki dari kalian makhluk. Ya, aku tidak mengharapkan kalian itu memberikan rizki kepadaku, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberikan makan kepadaku. Tidak. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat-sangat kokoh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak menginginkan dari manusia dan jin apa yang diinginkan oleh seorang tuan atau seorang majikan terhadap budaknya. Tidak. Ketika tuan dan majikan memberikan kebaikan, yang diharapkan adalah bahwa budak-budak tersebut akan taat kepadanya. Artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia ya melakukan ketaatan kepada Allah, Allah tidak diuntungkan dengan hal itu. Allah tidak merasa dilebihkan dengan hal itu karena kekuasaan Allah sudah pasti. Sebaliknya ketika seluruh makhluk, ya, seandainya seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang beribadah kepada Allah, semua mendurhakai Allah, semua tidak taat kepada Allah, Allah tidak pernah merasa rugi dengan hal itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak butuh kita. Justru kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi ibadah untuk kita? Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah itu justru kembali kepada diri kita semuanya. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, maka ya ibadah yang kita lakukan kembali kepada diri kita semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berpikir bahwa Allah butuh dengan kita, tidak. Ya, jangan pula pernah berpikir bahwa Allah membutuhkan bantuan dari para malaikat, tidak. Ya. Allah itu ya di sini dikatakan apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ketika Allah mengatakan saya menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, bukan berarti Allah membutuhkan waktu 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi, tidak. Bagi Allah mampu untuk menciptakan langit dalam waktu sekejap. Tapi tentu di situ ada hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu mari ya kita beribadah, karena ibadah itu kembalinya kepada kita. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan ibadah, maka Allah akan memberikan pahala. Maka Allah akan terus memberikan balasan dan Allah akan menjadikan kita menjadi penghuni-penghuni surga. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus beribadah. Lalu apa makna ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena sebagian orang menganggap bahwa yang namanya ibadah itu ya adalah di masjid saja. Ketika seseorang sudah keluar dari lingkungan masjid, berarti sudah tidak lagi beribadah. Padahal yang benar, ibadah dikatakan adalah semua atau sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu perbuatan maupun ucapan, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah ibadah. Ya, dikatakan di sini sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Intinya adalah bahwa itu kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Baik itu ucapan kita, baik itu perbuatan kita, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi, itulah bentuk ibadah. Artinya dari sisi ibadah ini, dari sisi pengertian ini, bahwa ibadah tidak dibatasi hanya di masjid saja. Dimanapun berada kita bisa beribadah.
Ya, bahkan ketika kita bekerja dengan tujuan untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita, dan ini dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bentuk ibadah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah dari anggota badan kita. Ketika kita merasakan tawakal kita, menyerahkan semuanya kepada Allah, berarti itu adalah ibadah tawakal dalam bentuk hati kita. Bahwa kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah lisan, yaitu ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita berkata baik saja. Hanya sekedar berkata baik saja. Ya, ternyata itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar hanya kita ibadah tersenyum kepada saudara-saudara kita, tersenyum kepada teman-teman kita. Ya, itu sudah dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah anggota badan kita. Apalagi yang lebih berat, ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu rajulan," saya melihat seseorang yang masuk dalam surga, bolak-balik di dalam surga hanya karena sebab ranting yang dia pinggirkan dari tengah jalan. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu bentuknya banyak. Ya, apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan membatasi bahwa ibadah kita hanya di dalam masjid saja. Hanya dalam sholat 5 waktu saja, sholat sunnah di dalam masjid. Ketika kita berjalan keluar dari masjid, ya, kemudian kita menuju rumah, langkah kaki kita tadi, ya, pulang dari masjid dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita dari rumah menuju masjid itu pun nilai pahala. Bahkan ketika Anda di pagi hari menuju tempat kerja Anda dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak istri dengan yang halal, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita beribadah. Jangan kita berhenti. Kita masih di bulan Syawal, masih ada bau-bau Ramadan. Ya, mungkin masih semangat, tapi nanti kesananya kita kembali berhenti beribadah, naudzubillah. Karena itu jangan kita menjadi Ramadhanian. Apa tuh Ramadhanian? Orang yang beribadah dan semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Begitu keluar dari bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang lemah lagi, menjadi orang-orang yang mungkin ahli maksiat, naudzubillah. Teruslah semangat untuk beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Mentauhidkan Allah, kita terus mengesahkan Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari semuanya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala, dan ujungnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang-orang yang sukses. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan kesuksesan yang abadi manakala kita menginjakkan kaki kita di surga. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan jemaah sekalian. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.